Halo semuanya, perkenalkan lagi, saya Ren Topa. Kali ini untuk tugas digital marketing. Saya akan bahas satu topik menarik terkait dengan pemasaran digital atau marketing digital di Indonesia, tepatnya peran influencer di platform TikTok. Saya akan bahas terlebih dahulu apa itu TikTok, yaitu pertama adalah riwayatnya yang saat ini sudah lebih dari 150 juta pengguna TikTok di Indonesia. Kemudian tren konten pendek sedang booming ya. Di YouTube ada Shorts, di Instagram ada Reels, dan di TikTok awalnya. Kemudian dia berbasis algoritma. Siapa itu influencer TikTok? Dia adalah yang punya banyak pengikut dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku dari para pengikutnya. Tentu dengan berbagai cara ya. Dia bisa mempengaruhi keputusan dari pengguna bahkan untuk membeli sesuatu, termasuk produk Anda. Di sini peran influencer adalah sebagai trust builder. Jenisnya dari mulai nano 1000 sampai 10.000, mikro 10.000 sampai 100.000 followers, sampai dengan mega influencer 100.000 sampai dengan 1 juta. Strategi ada 6. Pertama adalah menggunakan TikTok sebagai pemasaran digital. Kedua adalah video pendek. Format video yang ini adalah menarik ya, karena kita bisa ganti-ganti scroll tanpa harus menonton video panjang. Ketiga adalah algoritma berbasis preferensi pengguna. Jadi dia, setiap pengguna kan tetap punya preferensi beda-beda ya. Ada yang suka bola, dia akan tampil bola timnas gitu-gitu ya. Atau terkait dengan running, sepatu, jersey. Nah, keempat adalah hashtag challenge. Ini sedang juga ramai digunakan oleh banyak produk-produk gitu ya, termasuk skincare biasanya. Kemudian ada efek kreatif. Nah, banyak nih efek-efek. Misalnya ada hari ibu, kemudian hari Valentine, hari Natal. Nah, bisa ada efek-efek yang bisa digunakan oleh banyak orang. Kemudian keenam adalah kolaborasi dengan influencer. Ini yang kita akan bahas. Kemudian di sini akan saya bahas terkait dengan studi kasus. Misalnya pertama adalah produk skincare. Biasanya yang menjadi influencer adalah yang memang dasarnya memang cantik atau ganteng. Misalnya selebriti terkenal nih, memiliki jutaan pengguna, seringkali membagikan pengalaman mereka menggunakan produk skincare tertentu. Terkadang dia sebenarnya menggunakan banyak skincare. Mungkin tergantung juga term and condition ya. Kalau misalnya dia dibayar lebih sehingga dia tidak boleh untuk menggunakan skincare lain. Kedua, yang lainnya maksudnya visualisasi wajah mulus yang dari artis atau selebriti tersebut seakan-akan menggunakan skincare tersebut. Tapi kan sebenarnya dia kan mungkin ada juga perawatan lain ya, tidak hanya menggunakan produk itu. Dan juga ada foto before dan afternya. Nah, inilah bagaimana cara influencer untuk mempengaruhi pembelian produk misalnya skincare. Jadi saya rangkum lagi, ada tambahan-tambahan, misalnya mengemas skincare dengan konten yang menarik, narasi natural tentang manfaat, bahwa saya benar-benar nih Anda review nih, dan tutorial cara pemakaian real. Biasanya kalau cowok tuh cuci muka dan langsung seperti cerah ya. Efek visual yang menarik bagi penonton. Kedua, saya mau bawa tentang snack atau makanan ringan. Sekarang sedang tren namanya mukbang di TikTok. Contoh video menarik misalnya makan basreng nih, ada banyak langsung. Atau makan sesuatu yang orang melihatnya seperti ngeri, kayak makan pare banyak atau makan sawi gitu. Misalnya kakek nenek biasanya. Kemudian konten kreator ini nanti biasanya dia ditawarkan untuk mencoba atau mencicipi makanan atau produk tertentu, misalnya makanan, mungkin produk makanan Anda. Di sini ada lagi alat-alat kebutuhan rumah tangga atau perlengkapan ya, home supplies. Misal home appliances atau home supplies. Misalnya dia mereview alat nih, Anda capek untuk membersihkan rumah, gunakan saja robot vacuum cleaner. Dia juga menonjolkan kepraktisan produk, misalnya untuk mencukur jenggot ada ya. Kemudian efek endorse, ini Anda review aku, ini approved by Harlan misalnya. Kemudian video pendek ini biasanya disertai dengan demonstrasi cara menggunakannya, menyisipkan cerita sehari-harinya, bahwa saya dari bangun tidur menggunakan ini, bangun tidur menggunakan skincare ini,
bangun tidur menggunakan atau tadi ya men-trimming jenggot dan lainnya, dan ini bisa memecahkan solusi dari pengguna yang tadi atau calon pembeli produk Anda. Baik, terkait dengan influencer di sini keuntungannya menggunakan influencer TikTok, maksud saya konten akan terasa seperti alami, membentuk engagement dibandingkan dengan konten yang mungkin produk-produk Anda buat. Kemudian karena influencer ini punya pengikut yang preferensi berbagai macam, bisa lebih meningkatkan jangkauannya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kredibilitas dari influencer tersebut, karena dia kan sebagai trust builder ya. Kadang kalau influencer ada masalah, itu bisa mengakibatkan produk kita juga, oh dia pakai produk ini, saya nggak mau lagi dia belinya karena si influencer ini ada tersangkut masalah apa misalnya. Itulah terkait dengan peran influencer di pemasaran digital. Sampai jumpa di video berikutnya.